dipenggal dengan samurai, hadiah perundingan damai. Muradi di halaman sejarah bangsa, namamu tak tertera. Tak ada tinta emas menggoreskan garis hayatmu pada lembar-lembar waktu. Riwayatmu tak beroleh tempat di lontar maklumat, apalagi berhias renda-renda upacara, diorama perjuangan, piagam penghargaan, atau gelar pahlawan. Segala buram meraba laku, kata-kata gagap mengeja jasamu. Padahal kau perwira peta yang membangkang kepada tuan-tuan pendudukan, membenci dendam, penjajahan dan penindasan, merindu cinta, kemanusiaan dan kemerdekaan, hingga rela nyawa oncat dari badan lantaran di Blitar mengobarkan perlawanan, ditopang ratusan laskar 14 Februari 1945 bersama Supriyadi yang hilang tak tentu rimba. Muradi bermodal berani mendaftarkan diri kala 3 Oktober 1943 Jepang melahirkan peta pembela tanah air, tentara teritorial yang bakal mempertahankan Jawa, Bali, dan Sumatera jika musuh tiba. Cadangan kekuatan bagi Jepang manakala diterjang sekutu dalam perang Asia Timur Raya. Muradi melakoni pendidikan perwira angkatan pertama di Bogor bareng Supriyadi, arek Jawa Timur lainnya. Pulang pangkat Sodanco di Sandang, bertugas di Dai dan Blitar mengawasi para Romusa, kaum pribumi yang bekerja paksa melayani Nippon sang saudara tua. Melihat rakyat dilibas keji, diperas keringatnya, dihisap tenaganya, tanpa makanan, upah, dan nasib pasti. Nyawa gampang melayang lantaran kelaparan atau diterjang disentri yang tak diobati. Segala jadi rabuk keduanya untuk menyuburkan bibit pembangkangan, hingga menuai dukungan kawan-kawan sekesatuan yang telah lama sakit hati, runtuh harga diri. Sebab walau pangkatnya lebih tinggi, wajib menghormat
kepada serdadu Jepang yang ditemui. Mereka juga geram tatkala Nippon melecehkan wanita pribumi, dijanjikan pendidikan di Jakarta, ternyata jadi pemuas nafsu belaka. Tapi Soekarno sangsi kekuatan mereka berdaya melawan saudara tua. Meski begitu, dia menyadari tak sesuatu pun bisa menghalangi tekad para belia yang dibakar api muak pada kaum penjajah, disiram darah muda yang bergolak marah pada negeri penjara. Saya menjamin kita akan berhasil, bisik Supriyadi didukung Muradi saat menemui bom besar di kediamannya di Istana Gebang, Blitar. Pimpinan gerakan kaum muda itu berpesan, jika pemberontakan kandas, Supriyadi harus memikul beban dengan tuntas. Sejak September 1944, persiapan digencarkan. Rapat rahasia mengurai strategi digalakkan. Bukan sekedar aksi, pemberontakan dirancang sebagai jentera revolusi yang akan menggerakkan kekuatan rakyat, mengajak para daidan untuk turut terlibat. Lantas sepakat 14 Februari 1945 waktu paling tepat, sebab bakal ada pertemuan besar seluruh komandan dan anggota peta di Blitar. Namun kala persiapan belum matang benar, Kempetai polisi rahasia Jepang mencium gelagat makar. Cemas dan was-was keburu ditangkap. Malam 13 Februari 1945, Supriyadi memutuskan bergerak. Siap atau tak, saatnya menebas kesewenangan yang mengerak. Sambil menggenggam janji, bagi anggota yang tak ikut berontak takkan disakiti, tapi bagi orang Jepang semua harus ditembak mati. Tiba hari operasi, Komandan Tempur Muradi memulai aksi. Dibantu Suparjono dan S. Jono membawahi 200 pasukan melakukan pembersihan serdadu Jepang di dalam kota secara diam-diam. Lalu ke hutan membangun kubu pertahanan yang setiap saat siap digerakkan. 14 Februari 1945, dini hari pukul 3, pasukan Supriyadi melontar mortir ke Hotel Sakura, tempat kediaman tentara Jepang berpangkat perwira. Markas Kempetai diberondong senapan mesin sekalian, namun
ternyata kedua bangunan telah dikosongkan. Pertanda lawan telah mengendus pergerakan. Meski seorang Budanco sempat merobek poster bertuliskan Indonesia akan merdeka, menggantinya dengan semboyan Indonesia sudah merdeka, tetap saja semua berjalan tak seperti rencana. Mereka gagal menggerakkan kesatuan lain. Jepang mengirim pasukan mendesak mereka ke garis paling belakang hingga suasana mencekam diterkam Gamang, sedang Supriyadi menghilang. Ada yang bilang dia ditangkap dan dihabisi. Ada yang menduga ke Gunung Kelut dia berlari mendaki puncak paling tinggi, meninggalkan Muradi yang mesti mengambil alih kendali. Ditengahi dinas propaganda Jepang, Komandan Resimen Kolonel Taisha Katagiri menggelar perundingan. Ia meminta semua yang terlibat menyerah, kembali ke barak dengan pasrah. Tapi tak serta-merta Muradi menuruti. Perlawanan sedia dia akhiri jika diikat janji pasukannya tak akan dilucuti, tak ada yang diinterogasi apalagi diadili. Ringan hati segala syarat disanggupi, bahkan Katagiri menyerahkan samurainya kepada Muradi sebagai simbol janji suci, sumpah kesatria yang tak akan diingkari. Laskar pejuang dan barisan Jepang menjadi saksi. Namun janji Katagiri tak digagas komandan tentara ke-16. Lantas mengirim Kempetai untuk mengusut tandas. Belum genap Muradi bersikap, Jepang sigap berkhianat. Perundingan dan sumpah janji berubah tipu daya, malih rupa sandiwara cuma semata agar pelawan ditangkap segera tanpa bertaruh nyawa dan letusan senjata. 78 prajurit dan perwira peta digelandang ke penjara lalu diadili di Jakarta. Sidang militer Jepang memutuskan 6 terdakwa diganjar hukuman mati, 6 lainnya seumur hidup dibui, sisanya dijerat sanksi sepadan dengan keterlibatan. Sementara 4 yang mangkat didera siksa dalam tahanan tak dibabar di pengadilan. Meski terpedaya, aksi mereka tak pernah sia-sia, bahkan menyadarkan Heiho dan peta lainnya tak sudi tunduk menekuk lutut pada durjana.
Slamet Riyadi desersi dari Kaigun ke Blitar hendak bergabung. Peta Gumilir, Pangalengan dan Bandung juga meradang meski digulung. 16 Mei 1945, 3 bulan sebelum Soekarno membacakan proklamasi, 5 perwira peta digiring ke pantai utara Jakarta bersama Muradi di Belenggu, di Everett, pekuburan sepi, lantas dieksekusi mati, dipenggal dengan samurai, senjata sakral yang jadi simbol janji suci, tapi tetap diingkari.